Gimana kabarnya kalian semuanya cuy? Terkadang buat sering heran yang namanya dengan hidup ini agak aneh gitu ya. Gimana nggak aneh? Semua orang itu nggak semua menilai barang itu dari segi manfaat, tapi ada juga yang menilai barang itu dari segi gengsi. Nah, ketika pria menilai barang itu dari semua manfaatnya, dari kegunaannya. Tapi ketika wanita atau sesosok spesies terkuat di bumi ini menilai sesuatu dari segi kepantasan dan keindahannya saja, walaupun manfaatnya kadang nggak ada. Ya begitulah yang namanya kehidupan itu, kita ditakdirkan nggak mempunyai karakter yang sama antara wanita dan pria. Tapi apapun perbedaan kalian dengan pasangan kalian, tetap jalani. Gimana namanya, pasangan itu harus saling mengerti dan saling melengkapi. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe videonya, like, karena subscribe, like, komen itu gratis. Ada apa saja videonya. Sayang, kenapa sih cowok tuh aneh banget? Dia tuh suka beli barang yang mahal, tapi nggak guna. Contoh PC. Nih, aku room kayak gini. Berapa nih harganya tuh? 11. Sorry, ini dihujat loh. Dia kenapa? Emang bener? Ini PC Kenapa? apa sih? EKG. Itu ketika harganya mahal aja, si mama ini komen ya, memang PC itu harganya disuruh berapa, 500 itu nggak mungkin ya. Kalau misalkan harga standarnya kalau untuk PC ini memang di atas 11 juta. Tapi terkadang wanita menilai barang tersebut hanya dari keindahan dan penglihatan sekilas, dia nggak mandang manfaat dan hasil yang dihasilkan. Nah, lihat nih spesifikasinya kayak gini. Cowok tuh kalau beli barang tuh selalu ada value-nya. Masa? Spesifikasi kayak gini dengan harga sini, tapi bisa jadi duit lagi nanti. Ini buat misalnya nge-game lancar, frame rate-nya dapatnya yang gede juga. Terus kalau misalnya buat kerjanya editor, designer gitu buat rendering animasi sebagainya itu lancar banget. Semua bisa jadi duit dan jangka panjang. Ada value kalau cowok beli daripada cewek. Asal apa Ya, emang? kalau Apa? misalnya Kenapa? beli tas, Jadi kalau pria itu beli ada value-nya, ada manfaatnya. Kalau misalkan masih ditentang juga, kita harga satu guci-gucian itu harga itu kecil gitu 20-an juta kan. Nah, itu Ya buat apa? dipakai. Value-nya apa? Ya buat dipakai kan buat ngisi barang. Orang lu aja sering ngisi. Karena kresek aja juga bisa, value-nya juga lebih besar. Ya malu lah pakai kresek, masih jalan emang lu nggak malu jangan sama gua. kalau segi dari cowok ini menilai barang dari segi manfaatnya cuy. Kalau cewek, kalau tas itu kalau nggak harganya 20 juta mending nggak keluar. Entahlah apa yang dipikirin. Kalau PC ini kalau misalkan yang bagus, yang speknya tinggi, itu buat bekerja ini kan menghasilkan cuan untuk jaringannya juga kan, responnya juga cepat untuk masalah bagian processing data. Masih juga dikomentarin katanya kurang pas, ini manfaatnya apa buat cowoknya. Tipikal cewek nyari-nyari bahan debat, ditinggalin mewek. Iya, memang sukanya debat kadang-kadang. Wahai momen, kami cowok menafkahi kalian adalah uang yang dihasilkan dari PC yang kalian bilang gak guna itu. Mbak, gua sebagai cewek yang berprofesi desainer sedih mendengar mbaknya ngomong begini. Jujur, kami itu beli tas Hermes, Louis Vuitton, Calvin Klein, Prada itu buat investasi ya, buat naikin value kamu juga kalau dilihat orang gandeng cewek. Terus dapetnya apa kalau orang lain kagum? Nak ini marah cakep lagi. Tas Hermes paling marah, bisa isi berapa item sih? Coba isi apa aja tuh? Isi duit bisa, data bisa, buat kerja bisa, buat hiburan bisa. Menyenangkan laki-laki itu gampang, kasih dia makan. Mana tidurnya? Ya, biarkan asik sendirian. Jangan banyak diawasi, jangan banyak dilarang, gampang kan? Menyenangkan perempuan juga tak kalah gampang. Bersikap sebagai seorang teman, sahabat, pacar, kakak, ayah. Hah? Oh, tuh keberan. Atau malah mau turun gigi yang keber. Permasalahannya si bapak ini nggak percaya kalau misalkan ZX ini kalau turun gigi itu ngebet, tapi mau dibuktikan. Apakah pembuktiannya benar? Eh. Kena mental motornya. Nyata udah dibuktikan sendiri sama ZX tanpa digeber. Kalau turun gigi geber sendiri cuy. Kemudian tahun depan kalian bisa punya semua. Keren sih bapaknya, langsung nyengir, gak tetap emosi. Gua respect bapaknya mau ngakui kesalahan. Ya karena udah terbukti secara fakta dan realita. Kenyataannya gak digeber, mau ngeyel juga nggak punya bukti. Jadi malu sendiri. Misi mas, uang lewat. Saudara langsung, monggo.
Wong urip iki dolan lho sing sopan, sing aturan tatanan. Gue kirain ya nggak sampai segitu seragamnya ganti juga. Kayaknya sesuai dengan adatnya. Ya begitulah bro, kalau kita misalkan tinggal di suatu wilayah, kita harus mengikuti tren adat wilayah itu masing-masing dan menjunjung tinggi nilai budi luhurnya. Ini bentar lagi lebaran, ayo bikin video sungkem. Aku kelalen. Terus cek sungkem. Nganggo bahasa. Kan di Google banyak. Lu jangan-jangan modusnya bikin ketemuan sini. Kita cek Google aja udah mantap untuk teks sungkem di hari raya. Saya rekam biar ketahuan. Silakan, saya nggak takut orang pelit kayak gitu. Ini di Indomaret ya. Memang kamu ada izin ke Indomaret untuk Enggak, saya bayar. warga sini, saya biasa Kamu jaga ada izin parkir. nggak? Kamu ada izin nggak sama orang Indomaretnya? Saya biasa jaga parkir sini kok. Bohong banget ini yang mencari untung nih yang kayak gini-gini nih yang Ya, biasanya. tadi yang mbaknya parkir itunya Saya di sini. datang nggak ada kamu. Saya pulang kamu datang minta-minta uang parkir. Ini sepeda listrik. Nggak perlu baik. Kalau gua belain tukang parkir, ya mereka nggak ada izinnya. Kalau gua ngebelain si mbaknya, nanti dihujat 2000 nggak akan bikin kaya. Sebenarnya permasalahan di Indonesia nggak masalah 2000 ini bikin kaya orang atau enggak. Segala sesuatu itu ada rekomendasi dan tanggung jawab. Misalkan parkir 2000 itu sekiranya nanti motor itu hilang, dia mau tanggung jawab sih oke, kita sesuai lah ibaratnya. Namanya parkir itu kan jasa penitipan, gimana caranya itu harus tanggung jawab ketika ada apa-apa. Ini ketika bayar 2000, kita nggak tahu nanti posisinya ketika motor kenapa-napa tanggung jawab. Bisa ya, bertugas bisa. Hehehe. Tak jodoh watur tak. Ayo, Wi. Hah? Apa, Mbak? KTP. Oh, KTP ini nih. Keluarnya apa? Ini Mbak, saya kayak pusing, mual sama ada beberapa kali Mbak. Ora batok lu rasanya lu. Aku rambut celora. Lo pernah nggak sih ketika ada seseorang yang curhat? Jadi orang itu kalau ngajak ngomong terus nggak dihargai. Misalnya kita ngomong sama orang nih, bertanya nggak dihargai, itu masih udah ada yang ngeluh kok. Gua ngomong nggak dihargai. Ini kita ditanya, pas jawab, udah giliran jawab dia tinggal ngomong gitu cuy. Kayak gini hanya parodi sih, hanya parodi. Skip. Nggak usah. Berdarah gitu sih Mbak. Tadi saya udah ngomong Mbak. Oh, itu kamu cuma masuk angin doang. Hah? Masuk Apa-apain belum diperiksa, cek darah. Kita tubruk bis bongkol nang dadi tengah kono kowe. Jasmu siga dadi 5. Udah nggak pikir panjang, nggak usah pulang aja, langsung. Jadi ya begitulah cuy, sebagai pria itu kita harus mengetahui toko mana paling yang disukai pasangan kita, terus apa yang dibeli ketika mau bepergian. Ketika lo nggak tahu apa yang mau dibeli, terus lo pergi sama pasangan lo, tokonya kelewat, terus auto hancur udah. Hidup lagi capek-capeknya kan tengoklah awak nih kerja sendirian, datang pula konsumen kayak gini. Nah, datang motor mati, bang minta setelkan klepnya. Oke, udah saya ganti, bang tolong ganti businya, siapa tahu mati. Sudah saya ganti, masih tetap nggak bisa nyala. Pas awak tengok kan, kan tengok itu minyaknya, dia kira ini motor pakai bahan bakar karat. Ya sebagai bengkel itu dapat servis atau tugas itu ya wajib senang lah. Cuman ya siapa tahu orang itu kan juga nggak selalu waspada meriksa ya. Untungnya udah semuanya dibongkar, memakan waktu banyak, ternyata hanya bensinnya habis. Pasti emak-emak. Ini kalau di Jepang seperti ini, kalau dia lagi naik eskalator, di sebelah sininya harus kosong. Walaupun lu berdua sama pacar lo, sama partner lo, lu nggak boleh berduaan di sini karena ini khusus buat orang yang mau jalan cepat. Jadi mereka harus satu sisi aja gitu. Thank you. Senurut itu kah? Sampai tangga aja dikosongin padahal belum tentu ada yang make. Dan terkadang di sekitar kita jangankan yang belum tentu dipakai, yang udah mau dipakai ambulan lewat aja masih ditutupin di depannya.
tes 1 2. Cangkem ora sopan gue. Tim yang kalau sendirian di rumah malah teriak-teriak gak jelas. Untung gua orangnya suka ngomong sendiri. Tengok tuh. Astaga, balari kau balanjing. Selamatan tetap diutamakan. Apa sih untungnya kita ngebudi jalan sampai speedometer pentok sekalipun nanti di pintu tol. Kita juga selisihnya nggak jauh-jauh amat sama orang yang kita salip tadi, cuy. Pernah nggak nyalip itu dengan kecepatan tinggi? Disalip udah jauh, lah di pintu tolnya kita tetap bareng sama mereka. Ini kan aku tutup nih, terus ininya kayak gini, terus aku putar dia nggak mau. Oh mau deh. Sesuatu itu kalau ditunjukin yang tadinya nggak bisa, apapun yang tadinya nggak bisa, lo pasti akan bisa. Kalau udah ditunjukin tuh sesuatu itu pasti bisa. Yang tadinya nggak bisa, nggak kena, nggak muter kalau udah ditunjukin. Tapi beneran nggak bisa anjir, pas udah ngadu kok bisa, ya begitulah. Sayang, aku mendingan yang ini apa yang ini? Gue udah tahu nih, kalau gue pilih yang kiri, pasti dia milih yang kanan. Yang kiri bagus, berarti gue bilang aja yang kanan deh. Gue tahu Juan pasti mikir gue akan pilih yang bukan dia pilih. Jadi gue akan tetap pilih yang dia pilih. Tapi gue tahu dia akan mikir kalau gue akan Ini mau diskusi. Sebenarnya percaya dengan pasangan, tapi kok bisa malah perang perasaan begini, nanti konsepnya gimana gitu. Aku nggak bisa nebak sih ending akhirnya kayak apa. pilih yang bukan gue pilih. Gue yakin Juan pasti mikir kalau gue akan mikir kalau dia mikir kalau gue mikir kalau dia akan pilih yang gue pilih karena mikir gue pilih mikir. Aku pilih yang kanan aja. Gue sampai nggak bisa masuk jalur mereka yang mereka pikirkan tuh apa. Tuh yang kanan. Gak jadi deh, nanti aja. Anak-anak. Pernah kene marai cangkem gue.